Halo teman-teman. Welcome to my channel. Kali ini aku kedatangan dua teman aku, Jody dan Imam, yang kita ketemunya di PK ya. Ya, Kita pastinya. kelompok PK, terus jadi temenan gitu. Dan sekarang mereka berdua lagi main di Boston. Tadi kita udah muter-muter Harvard, Mm-mm. MIT. Makan ramen. Ya, mantap. Iya. Gimana Gap sekarang? Jadi kita membahas apa nih? Sekarang sih kan lagi musim LPDP. Hype-nya lagi LPDP banget. Kebetulan Iya. lagi buka nih LPDP ya. Ya. Nah, kita semua kebetulan juga karena award di LPDP, kita mau sharing tentang pengalaman kita dan juga mungkin mau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tentang LPDP. Mungkin sebelumnya kita kenalin diri dulu kali ya. Aku Gaby, aku saat ini sedang lanjutin S2 di bidang imunologi di Harvard Medical School. Aku Jody, sekarang lagi mengambil S2 di jurusan pendidikan di University of Pennsylvania. Saya Imam. Saya sekarang sedang mengambil S2 jurusan Social Work atau kesejahteraan sosial di New York University. Keren Wow. banget. Rasa nggak sih bisa berada di Boston gini, terus ini benar-benar Unreal gitu ya. ya One of life changing experience. parah. Bahkan kayak aku tiap ke New York tuh merasa kayak privilege banget lah bisa ini, dan tentunya ini karena LPDP ya, makanya kita juga mau sharing ke teman-teman biar teman-teman bisa merasakan pengalaman yang juga bisa kita rasakan di sini gitu. Gimana Gap kalau pengalaman kamu? Kalau aku sih LPDP tahun lalu kan bukanya bulan Mei ya. Ya. Kebetulan waktu itu aku udah ada LOE. Jadi aku nyiapin sesuai persyaratan dokumen LPDP sih. Ada beberapa dokumen yang kayaknya kita udah siapin sebelumnya kan, kayak misalnya nilai TOEFL, IELTS gitu. Tapi ada juga beberapa hal dokumen yang baru kayak esai sama surat rekomendasi. Tapi kurang lebih gitu sih buat seleksi administrasi. Terus nyiapin buat wawancara deh. Itu berapa bulan tuh? Jadi kan kita 3 kan bulan kali ya. ya, kita kan Mei ya. Kita Mei 2021 LPDP dibuka, terus kamu udah mulai nyiapin dari April. Tapi kan kalau surat rekomendasi kopinya tuh beda-beda, maksudnya formatnya beda nggak sih? Iya. Iya. Sebelumnya. Jadi kayak dalam sebulan itu aku minta baru lagi. Justru lebih gampang kan kalau yang LPDP ya. Ya, sudah ada template. Udah ada template-nya, benar, udah ada template-nya. Beda kalau sama yang universitas kan kayak kontennya harus sesuaikan, terus beda-beda banyak gitulah gitu. Kalau LPDP cenderung gampang sih. Jadi no worries. Kalau aku sendiri atau Imam, Gak apa-apa jadi dulu. aku kayak Gaby sih, karena kita kan udah pakai grup WhatsApp ya, Iya. udah pakai petting di 2021. Jadi ya pretty much karena aku juga sama kayak Gaby udah dapat LOE, jadi persiapan buat esai dan sebagainya nggak terlalu gimana karena kayak bisa ngambil dari esai kampus, tinggal dimodif aja ke Indonesiaannya gitu ya. Kalau masalah ngisi form juga cepet sih, kayak dalam satu kali duduk gitu di meja udah bisa selesai. Aku sendiri juga udah pernah ikut LPDP 2019, jadi udah tahu patternnya harus gimana gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku persiapannya memang nyari kampus dulu. Nyari daftar. Jadi akhir 2020 around Desember itu udah memang submit 2 kampus. Terus kan biasanya pengumumannya Februari gitu kan. Itu Maret, masih ingat tanggal 16 Maret itu dapat 2 LOE itu, terus alhamdulillah. Kemudian apa ya gitu, was naik terus ternyata di LPDP dia udah persiapan gitu ya. Aku akhir Maret udah bikin akun LPDP, terus April tuh nyicil. Kalau aku nyicilnya itu ini dibagi 2, mana yang bisa aku kerjain sendiri, mana yang harus butuh bantuan orang lain. Kayak surat rekomendasi itu ku utamain karena kan kita meminta orang lain kan gitu. Jadi ada proses tanya dulu kapan waktu available, kemudian jelasin bahwa minta rekomendasi sebagai ini gitu. Kamu Mei 2021 kan? Iya, sama ya. Sama kayak Tapi LOE-nya juga udah dapat dulu. udah dapet. Jadi intinya LPDP itu
kalau kalian mau submit LPDP bisa apa ya, 2 jalur kayak Ya. secara LE ya. Jadi kalau kalian punya LE duluan ya gimana ya, bedanya lebih pede sih. Iya, bisa meyakinkan. Bisa meyakinkan, dan kalau misalkan dapat bisa langsung berangkat juga kalau kalian mau tahun itu gitu. Kalau belum dapat LOE, enaknya kalian masih bisa punya pilihan 3, biasanya 3 pilihan. Terus ya masih ada waktu juga sih buat persiapan gitu. Cuma memang kalau belum punya LOE sih, ya berarti harus pinter meyakinkan sih Iya. pas wawancara. Disiapkan pondasinya kenapa milih kampus A, B, C gitu jurusannya gitu. Tapi suka banyak yang nanya kayak harus nyari LOE dulu atau PDP dulu gitu. Kalau menurut kalian gimana? Dua-duanya sama-sama punya strong point sih. Jadi nggak bisa dibandingin punya LOE lebih bagus dan nggak punya LOE lebih bagus. Jadi malah dua-duanya punya strong point masing-masing. Kalau belum punya LOE itu kita punya 3 pilihan kan, 3 pilihan kampus itu. Jadi kita bisa daftar 3-tiganya mana yang nanti memang meloloskan kita. Alhamdulillah kalau misalkan dilolosin semua. Kalau aku sih gini, maksudnya ya pastinya punya LOE itu lebih enak ya. Ya, pasti. Pastinya lebih enak punya LOE. Tapi kan kalau kalian nggak punya LOE, sementara PDP udah buka, Jangan minder gitu. iya maksudku mungkin kalian rencana dapat LOE-nya tahun depannya gitu. Terus kalian setelah itu kalian mau daftar PDP setelah dapat LOE. Tapi kan kita nggak tahu tahun depan, saya tahun ini nggak ikut, apakah tahun depan kalian bisa jamin kalian dapat LPDP gitu kan? Ya. Kita kan nggak tahu. Nah makanya kenapa nggak coba sekarang gitu? Siapa tahu sekarang pun tanpa LOE ternyata kalian dapat, malah lebih enak gitu. Kayak tinggal nyari LOE gitu. Ya. Jadi ya menurut aku sih daftar yang lagi buka aja Iya. apapun gitu. Ada kesempatan coba aja Iya. gitu. Cuman tahun ini kalau udah dapat LOE itu udah nggak ikut seleksi. Iya, ada kemudahan, tidak ada Belum ada kemudahan. Itu nggak cuma buat PTB. enggak reguler juga. Reguler. Kayak Oh, oke. udah in general kayak gitu. Iya. Tapi tetap sih kayak misalkan masa kalian mau nunggu dapat LOE baru daftar kan, siapa tahu kalian lolos tanpa LOE kan gitu. Iya. Tapi maksudnya kan nggak ada biaya daftar juga kan. Jadi Iya. sebenarnya nggak ada ruginya sih. Atau mungkin gini, mungkin concernnya banyak orang, banyak teman-teman mungkin kayak kalau ikutan PDP tuh menguras waktu atau tenaga gitu ya. Mungkin iya sih, tapi kan kalau aku jadi teman-teman yang belum daftar ya, aku tidak akan melewati kesempatan Iya. chance bisa dapat gitu loh. Iya. Siapa tahu aku ada laki nih, udah luck gitu, terus dapat walau tanpa LOE. Yang menurut kalian paling challenging dari dokumen LPDP yang mana? Itu mami. SI sih. Karena Karena kan untuk nulis kontribusi itu kayak Jujur ya. apa the first thing aku kemarin tuh kayak harus merefleksikan diri gitu loh. Jadi kayak ini beneran enggak gitu. Jadi merefleksikan diri kayak aku punya strength, aku punya weakness apa, dan aku punya pengalaman apa yang itu diceritain genuinely gitu jujurnya. Jadi sebelum itu kayak refleksi dulu sambil menata hati dan pikiran saling berkoneksi gitu. Iya. Karena kan pastinya nulis itu kan ya perlu kejujuran gitu kan, pasti ada timnya yang seleksi gitu. Jadi itu yang Tapi emang sih benar kalau misalkan esainya kita udah kayak mikirin mateng-mateng gitu, itu tuh benar-benar mempersiapkan sekaligus buat wawancara. Iya. Jadi kalau kalian tuh esainya udah bagus, kayak apa wawancaranya jadi lebih mudah sih, kerangka berpikirnya Jadi kalau misalkan ada template atau panduan punya orang lain nggak apa-apa itu dijadikan, tapi jangan 100% dijadikan kompas gitu. Karena kan setiap orang punya perjalanan masing-masing dan itu pasti perjalanan setiap orang itu bagus-bagus gitu. Iya. Oh. Kamu gimana kan? sama sih. Tapi ada tuh yang komponen, kalian ingat nggak yang pas ngisi di formulir ada yang kayak kelebihan diri Anda, Yes, benar, kekurangan diri Anda, benar. itu aku cukup pusing sih ngisinya. Tapi aku nggak tahu itu kayak dibaca nggak sih gitu kan? Kadang Tapi tuh menurutku dibaca Baca. Dibaca pasti deh kayaknya. tim seleksinya bener-bener ini kan. Tapi balik lagi kalau ke pertanyaan Gaby, dokumen apa yang paling susah? Atau mungkin bagian dari aplikasi LPDP apa yang paling susah? Kalau dari keseluruhan seleksinya wawancara ya buat aku ya. Tapi kalau dari yang awal sih, iya esai harus pikir banget sih. Tapi karena menurut pengalamanku 2 kali ikut LPDP, untuk wawancara itu yang dipentingin sebenarnya kelengkapan berkas dulu sih. Iya. Jadi
oke kualitas mungkin ya kita bukan panitia PDP ya, Iya. tapi ya mungkin ya pasti akan berpengaruh juga kualitas. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh buat aman adalah kelengkapan gitu. Jadi kalau Iya. teman-teman nurutin aja apa yang ditulis di LPDP gitu, jangan sampai kurang. Kalau masalah bagus enggaknya, pokoknya menurut aku esainya rapi, sesuai kata-katanya, jumlahnya sesuai, kayaknya bakal masuk aja sih. Iya. Ya. Terus aku tuh penasaran kalau TOEFL sama IELTS, kalau kalian nyiapinnya gimana bahasa Inggris? Banyak banget sih yang nanya ke aku gitu, sama kayak lebih Iya. abstrak kayak gitu. Banyak yang nanya ke aku gitu, kalau kuliah ke luar negeri kayak gini harus sebagus apa gitu bahasa Inggrisnya. Nah, coba dari kalian kakak-kakak keren gimana pendapat? Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak kayak dibangun dalam beberapa bulan sih. Iya. Jadi aku nggak kayak ikut les persiapan yang cramming gitu kan. Jadi kalau aku sih minimalis banget, kayak beli buku dari toko buku online. Ya udah diisi aja sih. Tapi ya beda ya, ini kan aku ya, mungkin teman-teman atau yang lain. Kalau Imam, Kalau aku belajarnya lewat YouTube jujur. Jadi memang karena kan kondisinya harus membagi waktu sama kerja, tapi harus konsisten kan. Jadi memang konsistennya adalah setiap Sabtu Minggu itu nggak kerja, itu full banget dalam 2 hari itu memang belajarnya lewat YouTube gitu. Buka channel, dengerin latihan soal kayak gitu terus. Jadi itu selama berapa ya? Berarti pas apply kampus kan dapat LOE. Kayak aku harus belajar itu selama 2 bulan, Sabtu Minggu gitu, dan pastinya banyak yang direlain ya, kayak misalkan dia jadi tempat main nggak dulu gitu kan. Ya itu salah satunya sih. Dan Aku kamu belajar dari gitu. 3 kali ya? Ya, Saya. 2018, 19. Berapa tuh? Jadi Jadi yang awal 2018 itu cuma dapet 6 gitu kan. Terus naik, Iya, tapi betul. aku bilang nggak bisa nih, target kampus gitu 7,5 gitu. Terus ya udahlah, nggak langsung ngikutin emosi untuk tes lagi berapa bulan, nggak. Jadi kayak tahan dulu, oke, sambil belajar. 2019 tes lagi, dapat tuh 7, cuma writingnya belum nyampe yang ditargetin Minimal kan. ya. Ya minimal dari kampus. Oh nggak bisa nih. 2019 terus ya udah belajar lagi. Jadi di 2020 itu final, terus dapat sesuai dengan kampus target kampus itu 7,5 kan, dengan SP-nya minimalnya harus 7 gitu kan. Writingnya terus improve ya udah gitu. Jadi memang nggak bisa sekali gitu. Emang harus disiplin sih ya. Terus kayak konsisten gitu loh. Ya, kamu pakai kayak resource tertentu lain nggak gitu selain itu? Kalau YouTube itu pertama memang nyari yang native gitu kan. Itu nyambung, cuma memang mereka lebih bagus mengelaborasi. Cuma aku melihat kayak kan aku sebagai non native gitu ya, belajar yang lebih advance gitu. Jadi aku mencari channel yang mana sih yang dia edukasi kita tentang IELTS gitu, tapi dia bukan dari native dan non native. Aku ketemu salah satunya, dia dari Asia Timur. Dia bisa jelasin sejelas itu kepada orang yang nggak native. Mungkin karena dia sebagai pengajar bukan dari native dan aku juga non native gitu kan. Jadi frekuensinya cepet nyambung. Nah itu di titik yang kayak kemarin 2020 itu yang wah ini bener-bener ketemu nih cara belajar yang cepet kayak gitu. Nah, aku kemarin cocoknya kayak gitu karena belajar sama orang yang sama-sama dulu pernah, mungkin dia struggle juga kan karena bukannya kayak gitu. Waktu LPDP kamu pakai SSBK nggak? Aku ya, Cara kamu nyiapin dulu gimana? aku jujur SBK itu daftar yang bukan PTUD ya. Jadi aku nyiapinnya itu kemarin pas lolos administrasi, aku tahu tanggal tesnya. Aku langsung bilang ke kantor minta izin. Aku jujur aku ngambil cuti 5 hari, dan 5 hari itu cuma di rumah dinas itu udah belajar aja. Karena waktu itu cuma punya waktu 5 hari kan. Jadi akhirnya cuma modal dia cari soal-soal kayak SBK yang biasanya buat CPNS dari Bappenas gitu. Dari internet, kemudian aku print, latihan sambil lihat YouTube, metodenya gini, cara kerja cepat kayak gitu. Itu 5 hari berturut-turut. Dibilang tidurnya kurang. Jadi kayak dari pagi, mungkin istilahnya itu kayak pagi istirahat, makan siang gitu kan.
tidur pun kayak udah dibatasin, oke tidur sejam, bangun tuh langsung kayak gitu. Jadi 5 hari itu kayak tidur pasti sehari itu bisa 3-4 jam untuk ngejar itu karena waktunya yang limited. Jadi memang kemarin kita di SPK gitu, tapi nggak mengkhianati apa ya, usaha nggak mengkhianati hasil ya. Itu pas tes kan nilainya langsung keluar, itu alhamdulillah ya bagus gitu kan. Jadi nggak sia-sia 5 hari itu. Aku juga kan 2019 yang PDP pertama kali kan ada SPK ya, karena aku belum punya LOE gitu. Dan itu aku kayak belajar SBK 3 hari sebelum tes SBK PDP gitu. Karena aku kayak sibuk banget kerja pas itu. Terus setiap pulang kerja kan ngantuk ya, terus nggak jadi belajar aja. Ini modal ikut grup Telegram, nah itu grup Telegram penting. Terus kayak downloadin dari Telegram itu terus kerjain. Udah, terus pas aku SBK, aku gelombang pertama di Jakarta 2019 itu aku peringkat 1. Wow. Aku Itu juga waktu itu ngerti. ada peringkat-peringkat ya? Kalau Ada. kemarin nggak sih, cuma Aku inget nilainya keluar gitu. dapat skor 250 terus peringkat 1. Oh beda ya? Yang kemarin tuh skornya nggak ratusan gitu. Oh, Jadi iya. kayak skor puluhan gitu kan. Aku pas itu ingat skornya kalau nggak salah ya 250 gitu. Terus yang nilai yang paling sempurna tuh yang kuantitatif, yang matematikanya. Aku padahal aku kayak lulusan sastra terus. Aku jujur kuantitatifnya ya nggak tinggi gitu kan. Yang paling tinggi yang di logikanya itu kan. Iya, itu sulit sih yang Iya. yang logika. Karena memang saya Sama. backgroundnya bukan dari apa namanya sains kayak math ataupun engineer, jadi dari social science, makanya waduh matematika, tapi ya tetap bisa lah diusahakan. Sama yang bahasa tuh nggak sih, itu bahasa harus belajar sih. Iya benar. Coba aku nggak tahu ya, maksudnya kayak yang tahun ini tuh gimana Basic. formatnya. Iya. Jadi teman-teman harus cek update. Tapi menurutku ketika LPDP udah di webnya udah menjelaskan bagi yang punya LOE langsung melewati tes SPK itu suatu opportunity juga sih. Yeah. Ya pastinya namanya kita apply beasiswa tuh nggak melulu 100% opportunity-nya memanjakan kita. Pasti ada satu sisi yang diperjuangin, kayak kalau misalkan kamu belum punya LOE dan siap SPK ya udah go for it gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengen perjuangin LOE dulu ya nggak apa-apa. Jadi itu dua pilihan yang sama-sama benar aja. Iya. Pasti kan ada challenge ya, kayak orang yang dapetin LOE dulu kan dia struggling juga kan, apply kampus dan segala macam kan. Tapi hasil akhirnya dia ketika apply PDP melewati SPK gitu. Sama cuma di kayak gitu. Kalau kamu Gap, kamu cuma sekali ya pernah ikut PDP. Iya. Iya, Langsung sama. dapat Oke. dan nggak perlu SBK. Enggak. Iya. Aku mau nanya, waktu 2019 kamu nggak lolosnya tahap mana? Aku pas 2019 kan pertama ikut PDP itu nggak lolos di wawancara. Do you know why? Of course. Nggak tahu deh. Tapi kayaknya udah bisa ngerasa. Jurusannya diambilnya sama 2019. Sama. Oke. Jadi coba bisa cerita Jadi gitu, konsisten, perbedaan iya. antara 2019 sama Iya. 2021 gitu. 2019 itu aku milih pertama Harvard, yang kedua itu UC Berkeley Education juga, yang ketiga UPenn, dan jurusannya sama kayak sekarang. Jadi waktu itu kamu belum ada LOE. Belum punya gitu. Terus ya aku udah ngerasa sih, pertama aku kayak nggak tahu yang aku mau gitu loh. Belum jelas, itu udah kayak apa, suatu apa ya, kekurangan terbesar lah kalau kita nggak tahu kita mau ngapain. Tuh benar-benar susah sih. Mau kita perbagus gimana kata-katanya kadang jadi nggak kuat gitu, Iya. kalau dipelintir sama Jadi wawancaranya nggak. ya bener, ya harus refleksi diri kan. Iya, harus Refleksi tahu diri. Kayak- mind mapnya tuh kita gimana. Jadi kalau diserang dari segala sisi Iya. wawancara tuh kayak kita fine Iya. gitu. Jadi menurutku ambillah me time 1 atau 2 hari gitu, Iya. bener-bener refleksi gitu kan. Terus sama pas dulu aku wawancara, pokoknya aku tuh wawancara tuh bagus deh penampilannya gitu kan. Kayak secara pembawaan, bahasa Inggris tuh tegas, bagus, dan ramah gitu. Cuma memang secara substansi memang aku mungkin kayak nggak meyakinkan, nggak jelas gitu. Kayak misalkan dulu ditanya ke wawancara, kamu daftar ini univnya nggak main-main loh gitu kan. Kamu udah modal apa nih sekarang, udah dapat apa? Aku sementara kayak tes JRI belum, terus LOE apalagi LOE belum, terus tes bahasa IELTS-nya ada yang pilihan pertamanya belum sampai, yang Harvard gitu kan. Jadi mungkin wawancaranya ngeliat ini anak kayak belum ngapa-ngapain nih, masih jauh gitu. Yang 2021
2021 lebih matang. Iya. Matang dan mantap. Gak ada ruginya sih menurutnya ya, maksudnya meskipun kayak fail tapi kan kamu learn something gitu. Kamu ada pertanyaan yang challenging gak waktu wawancara? Ada. Contohnya coba. Apa namanya, katanya ngambil jurusan kesejahteraan sosial kan. Yang paling challenging itu emang itu udah dirasain sebelum wawancara tuh, kayak udah predik pasti ini pertanyaan muncul di walaupun saya punya LOE kan. Kayak kenapa pilih NYU, ini kampus mahal loh gitu kan. Terus karena saya udah masukin LOE di situ kan udah ada penjelasan rincian biayanya gitu. Emang dari pas aku apply NYU itu dapat LOE itu nggak langsung stop komunikasi sama kampus, nggak. Saya sampai kepoin atau riset kecil lembaga apa namanya, kayak lembaga riset apa yang ada di NYU gitu yang di tempat saya gitu kan. Nah itu ada, aku nemu satu namanya Max Silver Institute. Jadi itu memang riset yang mengurusi kemiskinan, bikin politik. Jadi Max Silver ini kayak institut di Iya. dalam New York University. Iya, institut di dalam New York University di Iya. Silver School Social Lembaga Work. riset. Iya, terus gue kepoin dari situ, gue email bahwa aku kayak prospektif student gitu kan. Terus aku belajar, terus aku sampai ini loh, sampai bikin, aku ngajak offer untuk Zoom meeting sama salah satu direkturnya, dan itu di sini. Nah itu aku tanya-tanya, aku sebelumnya kan pernah riset ini. Nah kayak membangun PDKT atau hubungan itu. Nah itu akhirnya pas ditanya LPDP, saya bilang kayak saya udah membangun hubungan sama NYU dengan direkturnya bernama ini, profesor ini, yang besok saya pas fall 2021 diajar oleh beliau gitu. Jadi itu aku jelasin itu sebagai nilai plus. Kayak akhirnya kayak interviewnya, wow, Mas Imam sampai sedalam itu ya kondak kritis sama NYU. Iya, karena memang saya Udah sohib. iya, sampai ya ibarat saya PDKT-nya sampai segitu. Ya memang itu yang kalau misalkan udah milih salah satu berarti udah komit gitu kan. Sebenarnya kalau masalah kalau strategi PDKT sama pihak kampus tuh paling berguna kalau belum dapat LOE sih. Cuma kalau dapat LOE juga ya berguna juga kayak Imam ini. Tapi selebihnya biasa kalau dapet LOE kita lebih pede sih, kayak nggak terlalu banyak ditanya gitu kan. Paling kalau udah dapet LOE tuh yang paling challenging tuh ya kita kontribusinya apa gitu. Iya. Dan itu akan ditanya, benar-benar ditanya detail, harus konkret, tapi juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu biasa gitu loh, tapi juga nggak terlalu idealis. Jadi ya Kalau gue gimana? Kalau menurut aku wawancara LPDP mungkin kuncinya 3 ya. Yang pertama benar-benar tahu diri sendiri. Yes, itu Yang paling kedua penting. tahu tentang program studi sama Benar. universitas Benar. kita. Yang ketiga bikin plan. mau ngapain, Iya. tahu mau ngapain. Itu aja sih sebenarnya. Iya benar. Jadi kalau diserang bukan diserang ya, kayak ditanya dari berbagai sudut tuh kita kayak santai gitu, udah tahu. Karena kayak udah yakin gitu.